Om, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di minggu kedua tahun baru ini, kita masih berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami tinggikan dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sebentar ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah dengan kami Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan, kami didorong untuk tetap setia di dalam Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini menjiwai hati Kristus memelihara umatnya. Subtema pelayanan penebusan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diangkat dari Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, latar belakang teks, jika kita perhatikan, ia dimulai dengan perkataan kata Yesus kepadanya. Yesus sedang menjawab pertanyaan salah seorang muridnya Thomas tentang jalan menuju ke rumah Bapa. Kita harus perhatikan bahwa dalam perikop ini, ia adalah tempo masa 6 hari sebelum Yesus disalibkan. Pada masa itu, para murid Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat, karena orang-orang Yahudi, khususnya golongan Farisi dan penguasa agama, mahu membunuh Yesus. Dalam keadaan seperti itu, para murid Yesus dikejutkan dengan satu pemberitahuan daripada Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 33, Yesus berkata, Hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, tetapi ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Saya percaya jika ada orang yang kita kasihi mengucapkan kata-kata perpisahan seperti itu, kita juga akan merasa sedih dan gelisah. Dalam konteks pada masa itu, nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian lama sedang digenapi. Tetapi dalam pengertian murid-murid Yesus sebagai orang Yahudi, mereka menjangkakan Mesias yang datang itu akan segera menjadi raja atas bangsa mereka dan membebaskan mereka daripada penindasan pemerintah Romawi. Sebaliknya, Yesus melakukan perkara yang berbeza dengan pemikiran mereka. Bahkan, Yesus berkata bahwa masa untuk Dia bersama-sama mereka sudah tidak lama dan akan segera pergi ke suatu tempat yang mereka tidak akan dapat datang. Namun demikian, ada jaminan yang pasti daripada Yesus bahwa Yesus akan menyediakan tempat bagi mereka dan akan membawa mereka ke situ. Yesus juga memberi jaminan bahwa para murid-Nya akan mengetahui jalan untuk menuju ke tempat itu. Hal inilah yang membuatkan para murid-Nya menjadi gelisah, bingung, dan sedih. Para murid Yesus sudah bersama-sama Yesus hampir 3 tahun pelayanan Yesus. Sudah seringkali Yesus memberitahu mereka siapa dirinya. Sama ada Yesus mengajarkan, Yesus melakukan mukjizat, memberikan tanda-tanda yang ajaib. Tetapi para murid Yesus masih tidak dapat memahami dan mengenali dengan benar siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Ini mendorong mereka menjadi gelisah. Lalu Yesus mendorong dan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus mau murid-muridnya tidak gelisah dan percaya kepadanya.
Kalau kita perhatikan, kalimat akulah digunakan sebanyak 7 kali oleh Yesus sendiri untuk menyatakan siapa dirinya sekaligus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dalam teks yang kita dengar pada hari ini merupakan kali yang ke-6 Yesus menyebut dirinya akulah. Dalam Perjanjian Lama, kalimat akulah ini merupakan nama agung Allah yang didasari ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa di dalam semak yang menyala-nyala. Ini dapat dilihat dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan menyatakan dirinya, Aku adalah Aku. Demikianlah Allah menyatakan sifatnya yang konsisten, kekal dan wujud dengan sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Yesus pada hari ini adalah suatu ungkapan ilahi yang sangat berkuasa. Sebagai orang percaya, kita diberitakan tentang satu kehidupan di satu tempat yang abadi, yaitu rumah Bapa di surga. Mari kita pahami kalimat ini dengan lebih dalam. Dalam Perjanjian Lama, 3 istilah ini, jalan, kebenaran, dan hidup, sangat dimengerti oleh umat Israel. Bagaimanapun, umat Israel mengerti dalam pemahaman mereka sendiri bahwa jalan keselamatan menuju ke dalam persekutuan dengan Tuhan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan hukum Taurat. Apa yang berlaku? Hukum Taurat ini bukan mendekatkan umat Israel dengan Tuhan, tetapi menyebabkan mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, bangsa Israel, mereka semakin jauh dari kebenaran Tuhan. Kita dapat melihat bahwa umat Israel, khususnya orang Yahudi, merupakan kelompok yang sangat alim. Mereka sangat menitik beratkan ibadah mereka. Setiap hari mereka datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, untuk berdoa. Namun demikian, kehidupan mereka tidak memiliki kebenaran yang dikehendaki Allah. Ramai orang miskin yang ditindas. Rasuah berlaku di sana-sini. Demikian juga dengan zina. Dalam arti kata yang lain, bangsa Israel sudah tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Kebenaran yang mereka pegang mengikut standar mereka sendiri dan bukan kebenaran daripada Tuhan. Mereka percaya perintah-perintah Allah, mengimani kitab Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Dalam hal hidup, orang Israel juga percaya terhadap dunia orang mati. Ini disebut Sheol dalam bahasa Ibrani. Orang Israel percaya bahwa setiap mereka pasti akan menuju ke Sheol, sama ada itu orang fasik maupun orang benar. Bagaimanakah bangsa Israel menentukan bahwa mereka adalah orang fasik atau orang benar ketika berada di dunia orang mati? Mereka percaya bahwa itu bermula daripada kehidupan mereka ketika masih berada di dunia ini. Sebab itulah mereka melakukan ibadah mereka tanpa cacat celah. Namun demikian, dalam pemahaman yang mudah, orang Israel beranggapan bahwa ketika melakukan ibadah itu, mereka nantinya akan menjadi orang benar ketika tiba di dunia orang mati. Tetapi, menurut saya, apa yang menyebabkan mereka rasa kehilangan atau takut kepada Tuhan karena mereka beranggapan mereka dibenarkan di dunia orang mati bukan karena anugerah Tuhan tetapi atas usaha mereka sendiri.
Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah pesan yang Yesus mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini? Sudah pasti melalui pertanyaan Thomas, melalui kehidupan orang Israel yang kita pahami tentang jalan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus merasa sangat sedih. Seperti yang saya sebutkan, murid-murid Yesus sudah bersamanya hampir 3 tahun pelayanan Yesus di bumi, tetapi mereka masih tidak mengenali Yesus dengan benar. Sehingga Yesus berkata, "Sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, tetapi kamu tidak mengenal aku." Bangsa Israel sendiri sudah mengalami penyertaan Tuhan dalam sejarah perjalanan bangsa mereka. Mereka tahu Allah itu kudus, Allah itu pencemburu, Allah itu adil, Allah itu kasih, tetapi mereka masih tidak mengenal dengan sesungguhnya. Hari ini, Yesus mau memberitahu kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Tuhan mengerti kita tidak berupaya karena dosa-dosa kita. Dia mengerti jalan melalui hukum Taurat tidak dapat membawa kita dalam kehidupan abadi bersamanya di surga. Karena itu, Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia, merendahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, agar kita menemukan jalan yang benar untuk bersama-samanya kelak di surga. Kehidupan abadi, keselamatan, hidup yang kekal dalam perjanjian lama yang sama samar, kini melalui Yesus menjadi terang benderang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Yesus hari ini juga mau menyampaikan kepada kita supaya kita tetap percaya dan setia kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara sekaligus menghapus dosa kita dan mempersatukan semula kita dengan Allah. Jika tidak melalui Yesus, kita tidak dapat menemukan jalan kehidupan. Kalau tidak melalui Yesus, kita juga tidak dapat memiliki kebenaran, karena jalan kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Dalam arti kata yang lain, kalau tidak melalui Yesus, kita tidak akan dapat datang kepada Tuhan. Kita semua menemukan jalan menuju kehidupan abadi karena pelayanan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ramai yang berpikir bahwa rencana penebusan Tuhan berakhir dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Menurut saya, itu tidak salah, tetapi kita juga harus mempunyai pikiran bahwa Yesus juga meneruskan satu pelayanan bagi menjangkau dunia melalui amanat agungnya untuk memberitakan Injil. Amanat agung inilah yang menjadi autoriti kita sebagai orang Kristen untuk bertindak bagi Allah. Sudah pasti Yesus tidak akan membiarkan kita bersendirian, karena itulah Dia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Dalam Yesus, kita juga memiliki kebebasan dan hak untuk mengalami persekutuan dengan Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita juga diberikan mandat untuk memberitakan Injil dengan pertolongan Roh Kudus. Sebagai gereja yang telah menerima terang dari Kristus, kita harus lebih terlibat dalam meneruskan pelayanan penebusan Yesus Kristus. Kita sebagai gereja harus melihat keperluan dunia ini dilayani sama seperti Yesus melihatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mau memberitahu kita supaya tidak lagi takut, tidak lagi gelisah, bahkan terus percaya kepadanya. Baik dalam kehidupan kita sekarang ini, maupun dalam kehidupan abadi bersamanya di surga kelak. Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa kita akan mengetahui jalan itu, karena Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tuhan Yesuslah jalan yang harus kita ikuti, karena kebenaran yang ada itu hanya terdapat dalam Yesus. Namun demikian, kita harus percaya tentang hal itu, karena kita tidak akan menemui jalan itu sekiranya kita tidak mau mempercayainya.
Dalam dunia kita sekarang ini, di mana kita hidup, sudah pasti kita menghadapi cabaran iman yang hebat. Tapi biarlah janji Tuhan yang kita dengar hari ini memberikan kita kekuatan, dan sementara kita menanti janji Tuhan itu digenapi dengan iman dan pengharapan kita, mari kita muliakan Yesus, bukan sahaja dengan melayani Dia dalam pertemuan ibadah, tapi juga meneruskan legasinya dalam pelayanan penebusan terhadap dunia ini. Firman Tuhan sampai di sini untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena lewat pelayanan penebusan-Mu dalam Yesus Kristus, kami dapat menemui jalan untuk kehidupan abadi kami di surga kelak. Kami tahu Tuhan, itu semua adalah anugerah daripada Engkau semata-mata, bukan dengan kemampuan ataupun kekuatan kami sendiri. Sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, supaya biarlah Roh-Mu yang kudus terus menguatkan kami, terus menyertai kami, terus memelihara kami. Kami percaya juga Tuhan, hidup kami sekarang ini di dunia, Engkau juga yang menaungi. Sebab itu kami berseru kepada Engkau, biarlah Engkau terus memberkati kami, Engkau terus memberikan kesembuhan bagi yang sakit, mencukupkan keperluan bagi yang kekurangan, bahkan Engkau juga terus memakai kami untuk memberitakan Injil. Inilah seru doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.